Halo teman-teman semua, kembali lagi bareng aku di channel ini. Di video kali ini kita bakal belajar hal yang seru banget, yaitu cara membuat pegas kompresi di SolidWorks. Di sini kita bakal bikin pegas dari nol, pakai fitur helix dan sweep, sampai akhirnya kelihatan realistis banget. Jadi buat kamu yang lagi belajar desain mekanik, wajib banget nonton sampai habis. Nah, sebelum mulai, sedikit penjelasan dulu ya. Jadi pegas kompresi itu adalah jenis pegas yang berfungsi untuk menyimpan energi saat ditekan. Waktu dikasih beban, pegas bakal memendek, lalu kembali ke bentuk semula begitu bebannya dilepas. Jenis pegas ini banyak banget dipakai di dunia teknik, contohnya di suspensi mobil, katup mesin, sampai alat-alat mekanik yang butuh gaya dorong balik. Oke, sekarang langsung aja kita gas ke tutorialnya. Membuat pegas kompresi. Oke, sama seperti di dua video sebelumnya, di video tutorial kali ini juga kita masih belajar fitur sweep ya. Jadi nanti teman-teman tetap belajar untuk membuat path dan profil. Jadi ada dua langkah di fitur sweep ini yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu. Ya, pertama adalah membuat path atau jalur untuk sweepnya ya. Yang kedua tentu saja profil dari benda yang ingin teman-teman buat. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk pertama saya close dulu profil ini ya. Teman-teman silahkan buka part baru, pilih part kemudian oke. Kemudian teman-teman sama seperti yang kemarin, pilih sketch. Teman-teman pilih untuk step pertama ini membuat jalur atau path dari sweep ini. Di sketsanya pilih top plane. Nah, kemudian teman-teman buat lingkaran ya. Klik OK. Kemudian berikan ukuran dengan Smart Dimension sebesar 10 mili. Klik OK. Nah, setelah itu teman-teman exit sketch dulu. Nah, kemudian lingkaran ini rubah ke pandangan isometrik. Nah, di sini setelah ini kita akan belajar fitur yang baru namanya helix and spiral. Teman-teman pilih ya di fitur, kemudian pilih curve, klik tanda panah ke bawah ini, kemudian pilih helix and spiral. Nah, di sini kita akan membuat profil spiral atau path dari spiral pegas kompresi yang kita akan buat. Nah, teman-teman lihat di sebelah kiri di fitur manager helix and spiral ini ada tiga pilihan, ada empat sorry. Ada pitch and revolution. Jadi pitch itu adalah jarak antar puncak atau jarak antar lembah jadi dari lembah ke lembah atau dari puncak ke puncak ya. Itu pengertian pitch. Nah, kemudian revolution itu adalah putaran. Jadi berapa kali putaran begitu ya. Dan high evolution ini high di sini yang dimaksud adalah panjang total dari helix yang akan teman-teman buat. Panjang totalnya dipadukan atau dikombinasikan dengan revolution atau putaran, berapa kali putaran, begitu pengertiannya ya. Kemudian selanjutnya adalah height and pitch. Di sini yang dimasukkan datanya adalah panjang total dari spiral atau dari helix yang teman-teman buat dikombinasikan dengan berapa jarak antar puncaknya atau berapa jarak antar lembahnya begitu. Nah, kalau spiral ini nanti fitur yang akan membantu kita dalam membuat bentuk spiral seperti obat nyamuk bakar ya kalau teman-teman ingat ya. Nah, untuk langkah pertama ini teman-teman pilih dulu height and pitch. Nah, jadi di sini akan diminta dimasukkan, teman-teman pilih dulu ya sebelumnya constant pitch, kemudian masukkan height. Pengertian height tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah panjang total dari helix atau dari pegas teman-teman ya. Nah, di contoh yang akan saya berikan,
teman-teman tolong masukkan nilai 50 mili. Teman-teman bisa zoom out dulu ininya gambarnya ya. Nah, jadi pengertian height di sini adalah jarak dari bottom ke topnya itu sebesar 50 mili ya. Nah, kemudian kita masukkan nilai pitch. Pitch ini tadi seperti yang saya jelaskan, jarak antar puncak atau jarak antar lembah itu sebesar 2,25 mm. Nanti teman-teman, sorry, ini salah. Teman-teman masukkan 5 mili. Ya, 5 mili dulu untuk jarak antar lembah di profil atau di path pegas yang pertama ini. Nah, kemudian masukkan nilai start angle di 0 derajat. Pengertiannya 0 derajat ini nanti adalah teman-teman akan memulai spiral atau helix di 0 derajat dari sumbu koordinat kita ya. Nanti titik ini atau titik 0 derajat ini akan bersinggungan langsung dengan right plane atau plane yang sebelah kanan. Oke, kalau sudah, klik OK. Nah, setelah itu, teman-teman sudah jadi untuk path yang pertama. Teman-teman bisa rubah ke tampak depan. Nah, jadi seperti ini kelihatannya ya si path dari pegas kompresi yang akan kita buat. Lalu, saya ingin kita membuat pegas kompresi yang mirip seperti pegas suspensi mobil ya. Jadi di bagian tengah kompresi ini pitch-nya agak besar sehingga agak jarang. Kemudian di ujung atas dan di ujung bawah sini itu lebih rapat. Nah, jadi kita akan membuat profil seperti itu. Untuk membuat itu, langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah membuat bagian bawahnya dulu ya. Kita pilih top plane di sini. Kemudian teman-teman pilih sketch ya. Pilih top plane, klik kiri, kemudian sketch. Nah, kita akan menggambar bagian bawah dulu atau membuat pad dari pegas ini di bagian bawah dulu. Nah, setelah itu teman-teman lihat desain tree yang sebelah kiri untuk helix atau spiral 1 ini, klik tanda panah yang ke kanannya, kemudian pilih sketch 1, kemudian convert entities. Dia akan mengcopy gambar lingkaran 10 diameter 10 mili yang pertama tadi awal teman-teman buat ya. Nah, kemudian teman-teman rubah ke isometrik supaya lebih jelas. Ini adalah gambar teman-teman semua yang lingkaran bagian bawah. Kemudian exit sketch. Nah, kemudian teman-teman di fitur pilih curve lagi ya. Pilih helix and spiral lagi. Kemudian jika keluar seperti ini artinya teman-teman belum memilih sketch yang ingin dibuat helix. Untuk itu teman-teman silahkan pilih circle-nya. Nah, akan keluar seperti ini lagi ya. Untuk kali ini kita akan memilih pitch and revolution. Jadi berapa jarak antar lembah dan berapa putaran helix atau spiral yang mau kita buat. Teman-teman tolong isikan di pitch-nya senilai 2,25 dan revolution-nya 2. Jadi pengertiannya pitch-nya 2,25 mili, 2 kali putaran, 2 kali revolusi begitu ya. Nah, akan kelihatan ya di bagian desain teman-teman, dia masih menghadap ke atas. Kalau saya rubah ke tampak depan, pandangan depan, nah dia masih seperti ini. Nah, kita ingin merubah desain yang bagian bawah ini menghadap ke bawah. Caranya tinggal teman-teman pilih di Feature Manager, pilih atau klik Reverse Direction ini. Oke, nah kemudian pilih juga atau ganti dari clockwise menjadi counter clockwise. Supaya dia menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sudah kelihatan path-nya agak lebih sempit di bagian bawah. Jadi jika teman-teman sama seperti ini, artinya teman-teman sudah berada di jalur yang tepatnya. Bagian bawah untuk path-nya sudah selesai kita buat. Kita akan lanjut ke bagian atas. Nah, di bagian atas
hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat plan dulu agar kita bisa menggambar atau membuat sketsa ya. Nah, teman-teman pilih di feature, kemudian pilih reference geometry di sebelah curve ini. Nah, pilih yang plane. Nah, ini adalah cara teman-teman untuk membuat plane jika tidak ada plane atau di luar dari top plane, front plane, dan right plane yang di awal ya. Artinya ingin membuat plane yang baru lagi, nah begini caranya. Pilih reference geometry, pilih yang plane. Kemudian kita akan diminta referensi pertama atau first reference, apa yang ingin kita jadikan referensi begitu ya. Nah, teman-teman silahkan pilih design tree yang di sebelah kiri, kemudian pilih top plane. Jadi referensi kita, patokan kita yang pertama adalah top plane. Jadi kita ingin membuat menghadap ke atas. Kemudian second reference-nya adalah titik puncak dari spiral atau helix yang bagian atas. Nah, dia akan seperti ini ya. Kalau teman-teman rubah pandangannya, akan tampak seperti ini. Nah, disinilah nanti kita akan membuat sketsa. Jika sudah, klik OK. Nah, teman-teman bisa melihat seperti ini ya. Langkah selanjutnya, di plan ini teman-teman pilih sketch. Lalu, sama seperti tadi, lihat ke design tree yang sebelah kiri, pilih lagi di sketch 1, kemudian convert entities. Dia akan mengcopy lagi lingkaran pertama tadi ya, supaya profilnya tetap sama dan nggak repot juga kita membuat gambar baru begitu ya. Nah, setelah itu exit sketch lagi. Teman-teman bisa hilangkan ini plannya jika sudah selesai digunakan. Bisa dihilangkan, caranya klik kiri, pilih hide. Dia akan hilang seperti ini. Langkah selanjutnya sama seperti membuat path yang di bagian bawah tadi. Kita pilih feature, kemudian curve lagi, kemudian helix and spiral lagi ya. Pilih lagi sketsa lingkarannya supaya dia keluar preview seperti ini. Nilainya masih sama, masih pitch and revolution yang kita pilih. Nilainya pitch 2,25 mili dan revolutionnya 2. Hanya saja arahnya yang akan kita rubah dari tadi yang bagian bawah mengarah ke bawah, sekarang kita ganti ke atas. Nah, clockwise dan counter clockwise ini perlu teman-teman sesuaikan. Saya akan tunjukkan jika teman-teman memilih counter clockwise, jika di OK, nah path teman-teman akan berbentuk seperti ini ya. Ini tentu saja bukan bentuk path yang kita inginkan gitu ya. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan desain awal yang kita inginkan. Untuk itu cara memperbaiki fitur helix ini bagaimana? Teman-teman bisa mengarah ke, atau teman-teman bisa lihat di sebelah kiri di fitur manager atau di design tree ya. Untuk helix spiral 3, kemudian klik kiri di sini. Kemudian di sini ada pilihan edit feature. Teman-teman pilih. Nah, kemudian kita bisa memasukkan atau merubah nilai pitch di sini, tapi kali ini kita hanya merubah dari counter clockwise menjadi clockwise. Setelah itu pilih OK. Nah, penampakannya akan seperti ini ya. Lalu, jika teman-teman perhatikan, ketiga helix ini atau ketiga spiral ini belum menyatu. Jadi kalau saya arahkan kursor saya ke line ini atau ke spiral ini, dia masih terdiri dari 3 buah helix yang berbeda. Dalam sweep kita perlu menyatukan ini semua ya. Jadi menyatukan atau join 3 kurva ini, 3 curve ini menjadi satu agar proses sweepnya bisa menjadi lancar. Caranya bagaimana menyatukan ini? Teman-teman bisa pilih lagi ke feature, kemudian curve. Di sini ada yang namanya composite curve. Nah, di sini adalah fitur yang menyatukan ketiga kurva atau ketiga spiral ini ya. Nah, nanti setelah teman-teman buka di composite curve, langsung diklik saja curve mana atau spiral mana yang ingin disatukan. Setelah pilih ketiganya, di sini ada helix spiral 1, 2, 3. Setelah itu pilih OK. Nah, jika saya arahkan lagi kursor saya ke sini, dia sudah menjadi satu. Langkah pertama sudah selesai kita lakukan.
yaitu membuat path atau membuat jalur dari pegas kompresi kita ini. Kita beralih atau lanjut ke langkah kedua, yaitu membuat profil dari pegasnya. Langkah yang perlu teman-teman lakukan pertama adalah kembali membuat plan. Jadi kita akan menyapu atau sweep profil pegas kompresi kita dimulai dari sini ya. Jadi dia akan nanti menyapu sampai ke atas di bagian ujung dari pegas kompresi ini. Teman-teman silahkan pilih plane. Nah, referensi yang pertama adalah titik ujung bawah dari spiral. Referensi kedua yang teman-teman perlu pilih adalah spiral itu sendiri. Nah, di sini teman-teman akan melihat dia tegak lurus ya atau perpendicular terhadap titik dari plane kita. Kalau saya rubah gambarnya atau arahnya akan seperti ini ya. Jadi plane kita akan tegak lurus terhadap spiral yang sudah kita buat sebelumnya. Jika sudah, klik OK. Nah, sama seperti video yang sebelumnya saya tunjukkan bahwa teman-teman bisa klik kiri di sini di plane 2, kemudian pilih normal to. Di sini juga bisa ya. Di sebelah kiri di design tree, klik kiri normal to. Silahkan teman-teman sesuaikan saja sesuai kenyamanan masing-masing. Klik kiri normal to. Nah, plane 2 akan langsung menghadap ke layar kita agar proses pembuatan sketsa menjadi lebih mudah. Lalu saya akan tunjukkan lagi salah satu grafik tools di sini ya, yang di bagian atas ini. Di sini ada yang namanya zoom to area. Nah, saya tunjukkan cara gunanya. Teman-teman silahkan drag kotak dari bagian yang ingin teman-teman zoom. Nah, dia akan mengarahkan langsung ke kotak yang tadi teman-teman buat. Jika ingin lebih zoom lagi, diklik lagi aja, di drag aja buat kotak baru, dia akan zoom lagi. Nah, begitu cara pembuatan atau penggunaan dari zoom to area ya. Jika sudah selesai, klik lagi di zoom area to areanya atau pencet escape di keyboard teman-teman masing-masing. Oke, kita kembali membuat profil, klik di plane, pilih sketch, kemudian pilih circle atau lingkaran. Nah, buat di ujung dari garis pad kita. Berikan ukuran sebesar 2 mili. Oh ya, ini ada tips sedikit buat teman-teman ya. Jadi di dalam SolidWorks, jika teman-teman memasukkan Smart Dimension dan kemudian teman-teman ingin menambahkan atau mengubah suatu ukuran, teman-teman tidak perlu menghitung di luar dari SolidWorks. Maksud saya begini, kita ingin membuat suatu ukuran misalnya 7 begitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung di luar gitu. Jadi misalnya merevisi ukuran, teman-teman tinggal menambahkan tambah 5 gitu. Misalnya nih suatu contohnya begini. Contohnya teman-teman ternyata setelah mengukur ternyata perlu dibesarkan. Tapi teman-teman tidak ingat ukuran sebelumnya misalnya begitu ya. Nah, teman-teman hanya ingin memasukkan nilai tambahnya saja. Jadi di Smart Dimension itu teman-teman hanya perlu menambahkan berapa nilai yang ingin teman-teman tambahkan dengan cara menambahkan tanda panah, tanda plus, kemudian nilai yang ingin teman-teman masukkan gitu ya. Setelah itu tekan enter, dia akan berubah menjadi 7. Gitu ya. Nanti di beberapa desain akan kita temukan ini sangat berguna sekali ya. Sangat memudahkan kita di dalam membuat sketsa. Kita kembali lagi ya. Begitu juga dengan kurang. Teman-teman bisa kurangin 7 kurang 5 jadi 2. Jadi dia sudah bertindak atau berlaku seperti kalkulator sendiri ya. Oke, masukkan ukuran 2 mili untuk profil kita berbentuk lingkaran. Setelah itu klik OK. Nah, teman-teman exit sketch lagi. Rubah pandangannya menjadi isometrik agar lebih dramatis ya proses sweep kita. Plane 2 ini jika sudah tidak diperlukan bisa teman-teman sembunyikan. Nah, kita langsung lanjut ke fitur
swipe boss base atau fitur sweep. Langkahnya sama seperti dua video sebelumnya di tutorial sweep juga. Teman-teman perlu memilih profil dulu. Profil kita adalah yang lingkaran 2 mili ini. Kemudian pilih path-nya. Path-nya adalah pegas ini atau spiral ini ya. Nah, jika dari preview sudah dirasa bentuknya sudah benar, teman-teman klik OK. Tunggu sebentar. Ini composite group-nya bisa teman-teman hide atau teman-teman sembunyikan agar tampilannya lebih oke lagi. Pegas kompresi kita sudah jadi. Nah, seperti inilah kira-kira bentuk pegas kompresi di dalam SolidWorks yang kita kerjakan kali ini. Oke, teman-teman bisa juga menambahkan warna. Pilih desain library di sebelah kanan, kemudian pilih ini appearance ya. Nah, teman-teman bisa klik di metal, pilih kita coba saya kasih contoh di metal, kemudian kita pilih iron. Nah, dari sini sudah ada kelihatan beberapa pilihan warna. Saya coba pilih sandblasted iron ya. Kita tinggal klik kiri, tahan, di drag, berikan ke bentuk bendanya. Teman-teman bisa hilangkan garisnya dengan memilih ini shadednya. Nah, ini dia sudah jadi pegas kompresi kali ini di tutorial SolidWorks kali ini. Saya rasa kita sudahi dulu video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang belajar SolidWorks. Silahkan komentar kira-kira apa lagi yang perlu kita buat, bentuk benda yang lain supaya kita bisa belajar bersama. Jangan lupa klik juga tombol subscribe supaya teman-teman bisa bantu saya mengembangkan channel ini sehingga bermanfaat bagi teman-teman yang lain juga yang membutuhkan tutorial SolidWorks dan tips-tips workshop yang lain ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain.